Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada semua kawan, semua pemirsa, semua teman-teman sahabat yang dimuliakan oleh Allah, perkenankanlah saya mengungkapkan dan membicarakan sesuatu yang ketika Al-Habib Umar bin Hafid Al-Yamani Al-Hadrami itu pernah dalam mengimami, itu sudah viral sekali bahwa dalam pengucapan kalimat surat Al-Fatihah, khususnya pada kalimat Maliki Yaumiddin, itu banyak komentar, banyak statement yang terkesan ngawur. Karena apa ngawur? Karena belum melihat dari segi mana menganggap bahwa lafal Maliki Yaumiddin terus ketika diucapkan oleh Habib Umar Al-Hafid itu Maliki Yaumiddin kok dianggap salah. Nah, ini bagi orang yang hanya sebatas membaca tanpa melihat, tanpa mempelajari tentang yang berhubungan dengan beberapa bacaan dalam Al-Quran, maka ini akan sangat kurang bijaksana untuk menyalahkan. Karena kalau kita mau buka lebar-lebar tentang permasalahan bacaan dalam Al-Quran, maka kita tentunya sangat banyak wawasannya, sehingga tidak gampang untuk menyalahkan bacaan-bacaan yang pernah dilakukan oleh seorang ulama atau ulama sekali besar pun, maka tidak akan pernah menyalahkan. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa orang yang menyalahkan pendapat tentang membaca Maliki Yaumiddin adalah pernyataan yang salah, maka orang tersebut itu memang belum pernah belajar yang lebih dalam tentang tata cara atau tentang bagaimana bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Nah, terus bagaimana? Nah, dalam surat Al-Fatihah, bahwa ketika kita memasuki pada lafal Maliki Yaumiddin, itu memang secara umum kita membaca seperti itu, dan itu sudah menjadi hal yang masyhur ketika dibaca. Tetapi jarang sekali yang memahami, yang mempelajari bagaimana kok terjadi lafal Maliki Yaumiddin. Ini kok banyak yang menyalahkan. Nah, ini sebenarnya dalam praktek pembacaan khusus dalam Al-Fatihah, itu ketika membaca Maliki Yaumiddin itu ada dua versi. Versi yang pertama adalah tetap menggunakan alif pada lafal ma, yang di situ mempunyai maksud bahwa Malik itu adalah isim fa'il dari wazan fi'il malaka.
Berarti Maliki Yaumiddin kita memaknai bahwa pemilik hari pembalasan. Nah, terus kalau yang versi kedua adalah menghilangkan alif, berarti Maliki Yaumiddin. Ini tidak salah. Tidak salah. Berarti kalau memang Maliki Yaumiddin, kita di sini dalam tafsir As-Sawi di situ diartikan bahwa sebagai sifat, sebagai ya sebagai sebagai sifat yang jelas dari sifat, sebagai sifat. Maksudnya ini bisa dimaknani masdar, malaka yamilkum, malakan, malikan bisa. Nah, di sini kita maknani bahwa yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Nah, beda yang menguasai, yang memiliki, sebagai pemilik dan penguasa. Kalau penguasa adalah zatnya atau ibaratnya pemilik harta. Pemilik harta berarti otomatis ya pemilik harta, contohnya umpamanya. Sama memiliki harta kan beda maknanya sudah. Nah, tapi ini punya dalam lafal Maliki Yaumiddin, dan Maliki Yaumiddin walaupun secara lafal itu secara gramatika bahasa Arab mempunyai arti yang berbeda, tapi ini tidak lantas merubah makna yang secara signifikan. Pemirsa yang berdepannya dirahmati oleh Allah, maka perbanyaklah belajar agar tidak mudah menyalahkan orang lain, agar bisa mengetahui, bisa memahami cakrawala ilmu yang di situ tidak hanya dari satu sumber. Bahkan nanti Anda kalau memang ada kalimat yang lebih aneh lagi, kita akan terlalu gampang untuk menyalahkan sebelum kita mempelajari dulu memang benar ataupun salah. Contoh, dalam bahasan selanjutnya ada yang membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu. Nah, ini kalau kita tidak lebih pandai dalam mempelajari, maka kita akan terkena dampak untuk menyalahkan orang lain hanya karena kita tidak tahu kok bacanya seperti itu. Nah, maka sebenarnya boleh apa tidak? Ya boleh. Karena dalam seni baca Al-Quran itu kan yang masyhur itu ada yang namanya istilahnya qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah. Nah, di sini ketika kita membaca alaihimu itu tidak masalah, tidak merubah makna. Memang dalam bahasan ilmu shorof, itu kan sebenarnya lafal yang asli adalah alaihimu. Jadi
kita sering membaca alaihim adalah kalimat yang sudah jadi. Tapi ketika diudari cara bahasa Jawanya, itu asal usul daripada lafal alaihim adalah alaihimu. Ini dalam bahasa ilmu sorofnya mengalami pengilalan, mengalami perubahan. Karena ada ketentuan bahwa huruf ilat yang berada di akhir kalimat itu ketika disukun harus dibuang. Karena istilahnya lemah untuk diteruskan atau ditetapkan. Itu dalam bahasan ilmu sorof. Makanya alaihimu. Nah, asluhu alaihimu, wawunya dibuang. Setelah wawunya dibuang, terus setelah itu mimnya disukun menjadi alaihim. Ini dalam bahasan ilmu sorofnya. Jadi ya nggak salah sebenarnya. Kalau kita mau mengetahui, kalau kita mau mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Umumnya tentang tata cara belajar bahasa Arab, tidak hanya kalau saya sarankan kalau belajar bahasa Arab itu tidak hanya belajar percakapan, tetapi enggak harus mengetahui gramatika bahasa Arab. Di samping gramatika bahasa Arab, ya mengetahui istilahnya kalau bahasan dalam ilmu bahasa Arab itu kan ada nahwu, ada sorof. Nah, itu perlu dikuasai semua. Kalaupun tidak menguasai semua atau memang sedikit-sedikit ya lebih baiklah jangan menyalahkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kiranya bisa memahamkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.